Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya. Nama saya Faisal Akbar Setiawan, mahasiswa program studi Teknik Mesin Universitas Udayana, angkatan 2017. Video ini adalah video diseminasi saya mengenai kerja praktek saya yang bertempat di Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Bandung, di bawah bimbingan Profesor Dr. Cokorda Gede Tirtanendya, STMT. Langsung saja kita mulai untuk dokumentasi foto-foto saya selama melakukan kerja praktek. Ini merupakan kenangan kami bertiga yang melakukan kerja praktek di LIPI Bandung. Di sana kami meneliti tentang biogas di bagian dari energi terbarukan dan alat-alat pengembangannya. Tidak lupa kami juga meneliti sampel yang diambil dari beberapa tempat peternakan yang bekerjasama dengan LIPI. Kami meneliti kondisi peternakan itu, cara penyimpanan biogas, dan kandungan biogas serta cara memanfaatkan. Tidak lupa pengolahan limbah. Setelah itu kami mengolah data dan akhirnya berhasil menyelesaikan laporan dan pulang ke Bandung. Oke, setelah tadi melihat dokumentasi foto-foto dari kerja praktek saya, sekarang kita lihat untuk dokumentasi videonya. Selamat siang. Kami dari mahasiswa Teknik Mesin Universitas Udayana akan mengukur kandungan biogas yang berada di peternakan Pak Tosin yang ada di Jalan Kebon Hui, Bandung. Mari kita mulai. Pertama, selangnya akan kita hubungkan ke alat pengukuran yang bernama GA5000. Di sini kondisi alat sudah dalam keadaan menyala sehingga tinggal dihubungkan ke outlet dan inletnya. Ikuti petunjuk sesuai yang ada di alat. Setelah dimasukkan semua, maka otomatis akan dilakukan pengukuran terhadap kandungan mulai dari CH4, CO2, O2, dan kandungan lainnya. Setelah seperti ini, harus ditunggu sekitar 1 menit atau 100 detik untuk bisa memastikan kandungan pasti dari biogas yang ada di sini. Lalu setelah didapat bisa di hold atau dimatikan dan dicatat datanya. Pengukuran data dilakukan setiap 30 menit dan begitu juga tekanannya dan panas yang dihasilkan. Sudah selesai melihat foto dan video dokumentasinya, sekarang kita lanjut untuk penjelasan materi laporan saya dalam bentuk presentasi. Judul dari laporan kerja praktek saya adalah analisis, komposisi, dan pemanfaatan bahan bakar biogas dari limbah kotoran sapi tanpa melalui proses pemurnian skala rumah tangga pada peternakan di Bandung Barat. Untuk susunan presentasi kali ini, yang pertama dimulai dari pendahuluan, yang kedua latar belakang perusahaan, yang ketiga tinjauan pustaka dan dasar teori, yang keempat ada metodologi, kelima pembahasan, dan yang terakhir ada penutup. Pendahuluan. Latar belakang. Biogas. Biogas adalah gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik oleh mikroorganisme anaerob. BBT. BBT atau bahan bakar terbarukan adalah bahan bakar selain bahan bakar fosil yang saat ini telah dikembangkan. Contohnya biogas. Meningkatnya iptex akan meningkatkan kebutuhan bahan bakar sehingga akan lebih cepat habis. Oleh karena itu perlunya dikembangkan sebuah bahan bakar terbarukan yang mudah diproduksi.
Rumusan masalah. Bagaimana kondisi peternakan dan proses produksi biogas? Yang kedua, apa jenis digester dan penyimpanan biogas yang digunakan? Yang ketiga, bagaimana komposisi umpan serta waktu produksi biogas? Empat, bagaimana komposisi dan pemanfaatan dari biogas yang dihasilkan? Lima, bagaimana sistem pengolahan limbahnya? Tujuan penulisan laporan. Pertama, mengetahui kondisi peternakan serta proses produksi biogas yang dilakukan, mulai dari memasukkan umpan pada inlet sampai dengan pemanfaatan biogas yang dihasilkan. Kedua, mengetahui jenis digester dan tempat penyimpanan biogas yang digunakan. Ketiga, mengetahui komposisi umpan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Empat, mengetahui jangka dan waktu produksi biogas untuk memenuhi tempat penyimpanan. Lima, mengetahui komposisi biogas yang dihasilkan dan menarik hipotesis mengenai pemanfaatan biogas tanpa dimurnikan terlebih dahulu. Yang keenam, mengetahui sistem pengolahan biogas dan pembuangannya agar tidak mencemari lingkungan. Manfaat penelitian ada tiga utama. Yang pertama bagi Universitas Udayana, yang kedua bagi perusahaan, yang ketiga bagi mahasiswa. Manfaat penelitian bagi Universitas Udayana. Salah satu penilaian kesesuaian kurikulum yang berlaku dengan kebutuhan tenaga kerja yang terampil pada bidangnya. Yang kedua, sarana pengenalan institusi pendidikan Universitas Udayana, khususnya program studi teknik mesin. Yang ketiga, memperbanyak relasi Universitas Udayana dengan dunia kerja. Manfaat penelitian bagi perusahaan. Satu, sarana untuk mengetahui kualitas mahasiswa di Universitas Udayana Bali. Yang kedua, mengetahui kekurangan-kekurangan yang ada pada jalur produksi hasil analisis mahasiswa. Yang ketiga, menjembatani perusahaan dan instansi terkait dengan menyampaikan kondisi terkini dari alat yang dipasang. Manfaat penelitian bagi mahasiswa, mengetahui bagaimana lingkungan yang ada di dunia kerja, penerapan ilmu yang didapat dari instansi pendidikan pada dunia kerja, menguji skill kemampuan pribadi mahasiswa dalam bidang soft skill maupun bidang hard skill. 4. Membentuk pola pikir dinamis mengikuti perkembangan pada bidang energi khususnya. 2. Profil perusahaan. Profil singkat perusahaan. LIPI merupakan singkatan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. LIPI memiliki 49 satuan kerja, yang pada setiap provinsi terdapat 6 atau 7 satuan kerja. LIPI adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada dalam koordinasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau Kemenristek-Dikti yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintah. Profil perusahaan, logo perusahaan LIPI ada seperti ini. Karena saya melakukan kerja praktek pada bagian Telemek, saya lampirkan logo Telemek atau Pusat Penelitian Tegal Listrik dan Mekatronik. Terus tujuan perusahaannya yaitu meningkatkan barang yang berguna bagi kehidupan manusia serta berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Sejarah perusahaan. Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik merupakan salah satu perusahaan penelitian milik pemerintah yang lahir dari hasil pengembangan Lembaga Elektronika Nasional pada tahun 1986. Lain LIPI adalah lembaga milik pemerintah yang bernaung di bawah LIPI diresmikan pada tanggal 10 Juni 1965. Yang awalnya berada pada Jalan Soekarno-Hatta nomor 470-295A Bandung. Di sini secara garis besar terbagi menjadi 4 bagian, yaitu visi, misi, fungsi, dan struktur perusahaan. Kalau struktur perusahaan, sama halnya seperti organisasi biasanya, struktur organisasi LIPI terdiri dari beberapa bagian seperti yang tersusun di jaring-jaring utamanya. Fungsi dari LIPI adalah pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian ilmu pengetahuan. Yang kedua, penelitian riset keilmuan yang bersifat dasar. Misinya menciptakan invensi ilmu pengetahuan yang dapat mendorong inovasi dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi bangsa. 2. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk konservasi dan pemanfaatan sumber daya berkelanjutan. Visinya menjadikan lembaga ilmu pengetahuan berkelas dunia dalam penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan daya saing bangsa. Ini struktur organisasi dari Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik LIPI. Memiliki seorang kepala, bagian tata usaha, terus di bawahnya terbagi lagi menjadi bagian-bagian sendiri. Ini lanjutannya, dan saya sendiri ada di bagian kelompok penelitian konversi dan konservasi energi pada bagian biogas. Saya
Saya di bawah bagian ini. Fasilitas dari LIPI sendiri memiliki beberapa lab. Ada lab laboratorium motor bakar, laboratorium mesin elektrik, laboratorium permesinan, laboratorium perancangan, laboratorium pengukuran dan pengujian material, yang masing-masing labnya memiliki alat pendukung untuk menunjang penelitiannya. 3. Tinjauan pustaka dan dasar teori. Peninjauan pustaka. Latifah dan Nugroho pada tahun 2014 dengan judul penelitian Konversi Energi Biogas Menjadi Energi Listrik sebagai Alternatif Energi Terbarukan dan Ramah Lingkungan di Desa Tanjung Madura. Penelitian ini menganalisis tentang pemanfaatan energi biogas sebagai pembangkit energi listrik. Menurut penelitian yang telah dilakukan di Desa Tanjung Madura, energi biogas mampu dikonversi menjadi energi listrik dengan daya 700 watt. Wayuni 2015. Dalam buku berjudul Panduan Praktis Biogas, membahas tentang segala hal yang berhubungan dengan biogas, dimulai dari pembuatan biogas dari bahan baku biogas, jenis-jenis digester sampai pengolahan limbah digester biogas untuk dijadikan pupuk. Jadi saya untuk peninjauan pustaka dapat dari 2 jurnal ini. Dasar teori secara garis besar dibagi menjadi 5 bagian, yaitu ada biogas atau pengertian biogas sendiri, bahan penghasil biogas, ada proses pembentukan biogas, jenis pengertian dan jenis dari digester, dan faktor yang mempengaruhi komposisi dan produksi biogas. Biogas. Biogas merupakan gas yang dilepaskan oleh bahan-bahan organik seperti kotoran ternak, kotoran manusia, jerami, sekam, dan sayur-sayuran hasil sortiran yang difermentasi atau mengalami proses metanisasi. Biogas terdiri dari campuran metana 50-75%, CO2 25-45%, serta sejumlah kecil H2N2 dan H2S yang didapat dari Hambali et al. Hambali DKK tahun 2007 halaman 52. Bahan baku penghasil biogas. Bahan baku pembuatan biogas yang paling baik adalah yang mengandung 7-9% bahan kering. Untuk mendapatkan kandungan kering bahan seperti itu, maka bahan isian biasanya dicampur dengan air. Sebagai contoh, pada kotoran sapi harus dicampur dengan air perbandingan 1:1 atau 1:5. Dari Waryanto 2008. Starter atau bioaktivator dalam produksi biogas memang tidak diharuskan jika menggunakan kotoran ternak ruminansia. Ini proses pembentukan biogas. Proses pembentukan biogas dimulai dari kotoran ternak atau selulosa yang akan mengalami proses hidrolisis, lalu menghasilkan glukosa dengan proses seperti ini. Lalu dari glukosa terjadi proses pengasaman yang akan berubah menjadi asam laktat, lalu berubah jadi asam butirat, dan akhirnya akan berubah jadi asam lemak dan alkohol. Terus asam lemak dan alkohol akan mengalami proses metanogenik sehingga dihasilkan metan plus karbon dioksida. Pengertian digester. Digester merupakan suatu media atau wadah pembentuk biogas oleh mikroorganisme dengan menguraikan bahan-bahan organik tersebut. Pada proses pembuatan biogas, digester yang digunakan ialah digester anaerob atau tidak terpengaruh udara sekitar yang bertujuan agar bakteri metanogen dapat berkembang pada kondisi hidupnya sehingga tidak terpengaruh oleh udara sekitar. Jenis digester secara garis besar dibagi menjadi 4, yaitu A. Tipe kubah atau fixed dome yang terbuat dari batu bata atau batu beton. B. Tipe silinder floating drum yang terbuat dari tong, drum atau plastik. C. Tipe balon yang terbuat dari plastik. D. Tipe fiberglass yang terbuat dari bahan fiberglass. Faktor yang mempengaruhi produksi biogas. Ada beberapa faktornya, yaitu yang pertama ada jenis material organik, mutu pakan, temperatur, derajat keasaman, waktu pembentukan biogas, pengadukan bahan organik, yang terakhir ada komposisi umpan. 4. Metodologi. Tempat pelaksanaannya dibagi menjadi 2, yaitu pengolahan data bertempat pada Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronika atau P2 Telemec, LIPI di bagian biogas. Kalau pengambilan datanya di peternakan yang bekerja sama dengan LIPI, tepatnya di Kampung Kebon Hui, RT 4 nomor 17, Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Waktu pelaksanaan kerja praktek ini dimulai dari tanggal 9 Januari 2020 sampai 9 Februari 2020.
Spesifikasi digester dan bag penampung biogas. Spesifikasi digester yang digunakan, yaitu ada fiberglass semi permanen tanpa agitator dengan kapasitas 2,5 meter kubik atau 2.500 liter. Spesifikasi bag penampung, kapasitas 1 meter kubik atau 1.000 liter. Bahannya dari plastik. Alat-alat pengukurannya. Yang pertama dibutuhkan biogas analyzer atau di sini kita menggunakan GA5000. Terus ada biogas volumeter untuk mengukur kecepatan alir gas atau kecepatan alir gas. Yang berikutnya ada indikator universal, ini untuk mengukur pH agar kita bisa melihat berapa pH dari limbah biogas tersebut agar tidak berbahaya pada lingkungan. Yang terakhir ada kompor berbahan bakar biogas. Di sini kita bisa melihat bahwa bagaimana ketika biogas itu digunakan untuk memasak. Metode penulisan laporan terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada interview. Di sini kita bertanya kepada pakar-pakarnya yang ada di LIPI. Terus kalau untuk pada peternakannya kita tanya kepada peternak dan pegawainya yang ada di sana. Yang kedua, observasi. Observasi kita langsung mengecek data-data tersebut, keabsahannya langsung ke tempat peternakannya yang berada di Bandung Barat tadi. Yang ketiga, ada literatur. Di sini kita ambil peninjauan pustaka dari beberapa jurnal. Lalu kami bandingkan dengan data yang kami dapat juga pada saat observasi. Yang keempat ada dokumentasi yang sudah dipaparkan sebelumnya. 5. Pembahasan. Pembahasan di sini terdiri dari 3 garis besar. Yang pertama ada setting parameter, agar kita bisa menentukan parameter mana yang kita ukur dan parameter mana yang harus tetap pada ukurannya, agar datanya tidak terlalu rancu. Terus kedua ada pemaparan data yang didapat pada saat observasi. Yang ketiga ada pemanfaatan dan nilai kalori bersih dari biogas itu sendiri. Setting parameter. Pertama, waktu pengambilan data, kita samakan waktunya sekitar pukul 10 sampai sore. Yang kedua, pengumpanan. Di sini pengumpanannya kita gunakan sama. Jadi setiap hari kita minta untuk pemilik agar bisa memberi pakannya dalam jumlah sama. Yang ketiga ada pengadukan bahan organik. Di sini kita menentukan sendiri pengadukannya. Yang keempat ada jenis pakannya. Untuk jenis pakannya memang tetap sama seiring waktu karena memang itu yang sering digunakan. Hari pertama kita mulai observasi adalah Kamis tanggal 30 Januari tahun 2020. Hari kedua Jumat 31 Januari tahun 2020. Yang hari ketiga ada Sabtu 1 Februari 2020. Data hari pertama. Kita mulai pertama sebelum memulai pengukuran, kita ada melakukan pengukuran. Kita ada melakukan 11 pengukuran, 10 data pengukuran setelah kita melakukan pengukuran awal. Didapat bahwa rata-rata dari metananya itu ada 57,45%, rata-rata dari karbon dioksidanya ada 37,7%, rata-rata dari oksigennya 1,9%, rata-rata dari bahan-bahan lainnya itu ada 2,95%. Kalau untuk rata-rata pH-nya kita dapat pada hari pertama itu pada saluran masuk atau slurry yaitu kotoran segar pH-nya 7, saluran keluar residu atau sludge pH-nya 9. Kalau data hari keduanya kita dapat rata-rata metananya itu 57,4%, rata-rata karbon dioksida 37,4%, rata-rata oksigennya 2,05%, rata-rata bahan-bahan lainnya 3,1%. Kalau untuk pH-nya pada bagian slurry itu 7, pada bagian saluran keluar residu itu sludge itu 9. Kalau untuk hari ketiga, kita di sini mendapatkan metananya rata-rata 57,5%, rata-rata karbon dioksidanya 37,3%, rata-rata oksigennya 2,1%, dan rata-rata bahan-bahan lainnya itu 3,1%. Kalau untuk pH-nya kita dapat 7 pada saluran masuk dan 10 pada saluran keluar residu.
Pemanfaatan. Biogas sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, mulai dari memasak, menghasilkan listrik, sampai sebagai bahan bakar mesin. Tapi pada peternakan ini hanya digunakan untuk memasak saja. Dari subbab analisa yang terdapat pada subbab 5 dari analisa yang terdapat pada subbab 51, 5.1 sebelumnya menunjukkan rata-rata komposisi biogas yang dilakukan dengan menggunakan GA5000 atau biogas analyzer. Dapat dilihat presentase metana rata-ratanya itu total sebesar 57,45%. Nilai kalori bersih yang didapat dari persentase gas metan adalah nilai kalori bersih 0,33 kali 57,45%. Metana joule per cm kubik. Jadi hasilnya itu dapat 6,45 joule per cm kubik. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, kondisi peternakan sangat mempengaruhi proses produksi dan komposisi biogas. Pada penelitian kali ini dibuktikan dengan nilai rata-rata pH umpan di saluran masuk seluri bernilai 7 dan pada pH saluran keluar residu bernilai 9. Nah, berarti di sini kita dapat bahwa kondisi peternakan itu memang baik dan ketika dikeluarkan saluran residu itu tidak berbahaya bagi lingkungan karena tidak terlalu asam maupun tidak terlalu basah. Kalau di sini sendiri tidak terlalu basah. Digester, jenis fiberglass semi permanen lebih menguntungkan jika digunakan untuk produksi biogas skala rumah tangga karena murah dan mudah dirawat. Ketiga, komposisi biogas yang dihasilkan sangat stabil dengan rata-rata persentase metana atau CH4 57,45%. Itu dapat dilihat dari data tadi bahwa perubahannya itu tidak signifikan, jadi perubahannya sedikit-sedikit. Karbon dioksida 37,47%, oksigen 2,017%, dan bal atau gas lainnya 3,05%. Kandungan metana cukup tinggi, menunjukkan bahwa biogas dapat dimanfaatkan langsung tanpa melakukan proses pemurnian. Laju alir gas dari digester menuju bek penyimpanan biogas adalah 0,00185 meter kubik per menit dan laju alir gas dari bek penyimpanan menuju kompor adalah 0,000718 meter kubik per menit. Sehingga jika biogas dari bek penyimpanan hanya dimanfaatkan untuk memasak di satu kompor dengan asumsi setiap hari terjadi produksi biogas, maka kompor akan terus menyala dengan suhu kurang dari 2000 derajat Celcius. Nah, ini suhu kurang dari 2000 derajat Celcius itu dilihat dari pengukuran menggunakan pemanasan kompor yang dimana dihasilkan api biru, dan api biru itu suhunya di bawah 2000 derajat Celcius. Hal ini tentunya lebih ekonomis dibandingkan dengan menggunakan gas LPG. Terakhir, untuk pengolahan limbah sisa proses produksi biogas yang keluar dari saluran residu lebih mudah diolah menjadi pupuk organik yang memiliki nilai jual sendiri. Nah, ini sama halnya seperti jurnal. Untuk pada peternakan ini memang dihasilkan pupuk dari bagian residunya karena nilai pH-nya juga tidak lebih dari 10. Jadi ketika dicampur tanah dan didiamkan beberapa lama, itu akan menjadi pupuk yang bisa dijual lagi. Saran. Saran yang pertama adalah memperbaiki saluran untuk mengalirkan biogas dari digester menuju bek penyimpanan biogas maupun dari bek penyimpanan menuju kompor ataupun alat lainnya agar tidak ada gas yang hilang. Karena pada peternakan itu sendiri masih menggunakan seperti selang yang digunakan untuk mengalirkan air, jadi kami menyarankan untuk mengubah keran tersebut menggunakan selang yang biasa digunakan untuk gas LPG. Yang kedua, ada penambahan komponen-komponen pada digester yang dapat memaksimalkan proses produksi biogas seperti agitator, karena kalau kita lihat, kita bandingkan dengan jurnal-jurnal yang menjadi dasar pembuatan laporan ini, itu ketika digunakan agitator maka akan memaksimalkan proses produksi biogasnya. Jadi kami sarankan hal tersebut. Yang kedua ada sarankan mengatur suhu untuk memaksimalkannya juga, dan yang terakhir adalah pengukur tekanan. 3. Adjustment pada ukuran digester dan bek penyimpanan biogas sehingga dapat meningkatkan kapasitas dari produksi biogas.
Karena dari data yang kami dapat dan pada proses bertanya langsung kepada narasumber, itu bag penyimpanan biogasnya masih belum mencukupi dan untuk tempat penyimpanannya itu masih terlalu kecil. Sistem pengolahan limbah sisa dari proses produksi biogas lebih dimajukan dengan cara memperbesar tempat penyimpanan residu dengan waktu pengolahan limbah lebih ditingkatkan intensitasnya agar hasil lebih maksimal. Karena di sini para peternak itu hanya memaksimalkan penggunaan biogas. Kalau untuk pengolahan limbahnya masih secara manual, jadi belum terlalu mekanik. Jadi mereka ini sendiri hanya menganggap pengolahan limbah atau penjualan pupuk sendiri sebagai bonus. Nah, sekian presentasi saya mengenai laporan ini. Terima kasih. Demikian video diseminasi kerja praktek saya kali ini. Semoga hasil kerja praktek saya dapat bermanfaat bagi segala pihak. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.